Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Meskipun kita belajar dari rumah, tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan Bapak Imam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Oke anak-anak, ada 4 hal yang Bapak akan sampaikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Kedua, perkembangbiakan hewan. Dan yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang keempat, penugasan. Oke anak-anak, setelah belajar hari ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan dan membuat laporan pengamatan. Anak-anak tahu tidak tujuan makhluk hidup berkembang biak? Hewan, tumbuhan maupun manusia berkembang biak untuk menjaga keberlangsungan keturunannya agar tetap ada di bumi ini. Kebayangkan kalau tidak ada individu baru maka akan terjadi kepunahan. Oke, kita lanjut perkembangbiakan hewan. Ada 2 ya, ada generatif dan vegetatif. Untuk perkembangbiakan generatif ini terjadi secara kawin atau terjadinya pembuahan bertemunya sel telur dan dari betina dan sel sperma dari jantan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif tidak secara kawin. Seperti apa ya anak-anak? Oke, ini adalah perkembangbiakan generatif, melahirkan atau vivipar, bertelur atau ovipar, dan bertelur atau melahirkan ovovivipar. Untuk vivipar ini pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk dan dia akan berkembang biak dan sampai siap untuk melahirkan. Sedangkan untuk bertelur pembuahannya terjadi dalam tubuh induk atau di luar tubuh induknya. Nah kemudian tapi sama ya, anaknya calon spesiesnya akan berkembang sampai akhirnya siap menetas. Oke, bertelur atau melahirkan ini agak spesial. Di pembuahannya terjadi di dalam induknya sampai akhirnya, kemudian perkembangannya juga terjadi di dalam perut induknya. Tapi ada selaput tipis atau cangkang yang melindungi calon individu barunya. Oke, ini contoh hewan vivipar atau melahirkan. Yang pertama ada kanguru, yang istimewanya dia punya kantong ya. Dan yang kedua ada monyet, dan yang ketiga ada kambing, dan yang keempat ada kucing. Kemudian paus. Nah, paus dan lumba-lumba ini meskipun hidupnya di laut tapi dia berkembang biaknya vivipar. Ada banyak hewan-hewan lain yang berkembang biaknya melahirkan, kalian bisa cari tahu ya. Yang berikutnya bertelur atau ovipar, ada buaya, arwana, kemudian penguin, mujair, dan burung unta. Bapak akan bahas satu saja ya. Ini yang istimewa dari penguin. Ini ada anaknya ya, ketika dia masih menjadi telur sampai akhirnya dia masih menjadi anak kecil atau bayi, itu yang menjaga adalah ayahnya bukan ibunya. Kalau induknya ini justru mencari makan. Nah, oke, kita lanjut dengan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Ini contohnya. Yang pertama adalah pari, besar sekali ya. Kemudian ular, kalian perlu tahu ya, sebagian dari ular adalah bertelur tapi sebagian yang lain adalah bertelur melahirkan. Contohnya sanca. Kemudian ular boa itu adalah berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan. Selain itu juga ada kadal dan hiu. Ya, ini contohnya ya anak-anak. Anak ular ini dia berkembang di dalam tubuh induknya sampai akhirnya siap untuk dilahirkan. Maka dia akan keluar dan
kamu lihatin ya, ada selaput tipis atau cangkangnya yang membungkus calon anaknya ini. Sampai akhirnya dia siap untuk dilahirkan. Ya, sekarang perkembangbiakan vegetatif dan fragmentasi tunas dan membelah diri. Ya, contoh yang pertama adalah ini cacing pipih. Coba kamu lihat di sini. Ketika ada seekor cacing pipih, kemudian dia seperti membelah diri, tapi bukan membelah diri ya, ini membagi tubuhnya. Yang pertama pada bagian atas dan bagian bawah. Kemudian bagian atas dan bagian bawah ini akan tumbuh menjadi individu utuh lagi kurang lebih selama 14 hari. Kemudian yang berikutnya adalah tunas. Dan yang ketiga adalah membelah diri. Ini terjadi pada hewan-hewan golongan rendah atau hewan-hewan bersel satu seperti amoeba. Yang berikutnya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk perkembangbiakan pada tumbuhan generatif ini terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga lengkap. Ada yang memiliki, yang pertama ini adalah benang sari. Benang sari ini adalah sel jantannya dan putik ini adalah sel betinanya. Terjadi penyerbukan maka nanti akan menjadi cikal bakal individu yang baru atau spesies yang baru. Oke, berikutnya ini adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ada yang alami dan ada buatan. Kita lanjutkan ya. Nah, ini contohnya. Yang alami pada akar tinggal atau rizoma, ini dia berupa akar kemudian tumbuh di dalam atau di atas permukaan tanah, sedangkan geragi ini batang yang merambat di atas permukaan tanah. Kalau tunas adventif, kamu lihat ini di ujung-ujungnya, ini contohnya adalah cocor bebek. Dia tumbuh menjadi calon-calon spesies. Kemudian untuk spora ini contohnya adalah tumbuhan paku-pakuan dan jamur. Kalau kalian melihat tanaman, ada contohnya tanaman suplir dan bagian belakangnya itu. Di bagian atasnya gak kelihatan, tetapi di bagian belakangnya ada titik-titik hitam. Nah, ini adalah spora. Selain itu, jamur juga merupakan tumbuhan yang berkembang dengan spora. Selain itu juga ada umbi bakar, umbi batang, umbi lapis, dan tunas. Contohnya pada tanaman tebu dan pisang. Kalau ini kalian sudah tahu ya. Tidak usah Bapak sebutkan, cari tahu lagi tumbuhan yang selain berkembang biak dengan cara yang sama. Sekarang kita lihat perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, cangkok, stek, menyambung, okulasi, dan merunduk. Kalau untuk cangkok biasanya ini pada tanaman yang memiliki batang kayu, berkayu atau berkambium. Kemudian stek ini ada stek batang, ada juga stek daun. Nah, kalau menyambung ini menggabungkan dua batang yang masing-masing tanaman ini memiliki keunggulan, digabungkan agar memiliki sifat unggul dari kedua tanaman itu. Nah, okulasi juga sama, tapi kalau ukurannya yang ditempel adalah mata tunasnya. Kalau ini merunduk. Berikutnya ada tugas dari Bapak, cari tahu hal-hal istimewa ya. Yang pertama, hal istimewa dari kuda laut. Kemudian ini dari platypus dan mujair. Oke anak-anakku, penjelasan ini sangat singkat dan masih banyak kekurangan, tapi Bapak harapkan ini memberi satu motivasi kalian untuk mencari lebih tahu lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh langsung chat Bapak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.